Di sini saya Muhammad Saroni sebagai narator dan sebelah saya Wahroro sebagai pelaku dan teman saya Umar sebagai korban. kemudian korban menempatkan diri minta izin. ada korban bolehkah kami menolong? Boleh. Kemudian pakai APD. Kemudian kalau kami akan memakai APD meliputi sarung tangan latex, masker, dan baju pelindung atau improv. Kemudian penilaian keadaan. Bagaimana keadaan penolong? Apakah aman? Bagaimana keadaan korban? Apakah aman? Aman. Bagaimana keadaan lingkungan sekitar? Apakah aman? Aman. Apakah ada saksi? Ada. Bagaimana kronologi kejadian? Korban lari-lari kemudian tersebut. Kemudian meminta bantuan. Dan saya akan minta bantuan kepada teman. Enggak memanggilkan bapak atau guru ya. Kemudian respon. Dan saya akan merespon korban. Berhubung korban sadar, saya akan merespon korban dengan teknik awas. Mas, bisa merespon saya, Mas? Bisa Mas. Kemudian sarankan posisi nyaman. Ya lebih nyaman masnya berbaring aja ya. Ya, Pak. Permisi, Mas. Tolong Mas. Kemudian tangan korban. Ada. Mas, kami dari PWR Lurah membantu masnya tenang. Cepat ya Mas ya. Wawancara, tanyakan bagian yang cedera. Kira-kira yang dirasakan ada yang cedera sebelah mana? Kemudian lakukan pemeriksaan fisik pada bagian cedera. Mohon izin Mas ya, kami akan melakukan pemeriksaan fisik dulu. Ya Mas. Yang itu ya. Mulai kanan atas, apakah ada cedera? Tidak. Lutut, apakah ada cedera? Tidak. Mulai kanan bawah, apakah ada cedera? Kemudian pergelangan kaki, apakah ada cedera? Tidak. Punggung, telapak, jari-jari, apakah ada cedera? Tidak. Kemudian saya akan melakukan geses, gerakan, sensasi, sirkulasi. Apakah nanti normal? Tidak. Kemudian sarankan untuk tidak banyak bergerak. Masnya kalau bisa jangan bergerak dulu ya. Kemudian penanganan cedera. Dan saya akan memaparkan cedera. Berhubung korban memakai celana panjang, saya akan melipat atau menyingsikan sampai ke situ. Ini sih Mas ya. Kemudian membersihkan luka dengan NaCl atau air bersih. Kemudian mengambil kasa yang sudah diberi betadine. Kemudian membalutnya dengan Nutella. Kemudian mengistirahatkan cedera dan melakukan GSS kembali, gerakan, sensasi, sirkulasi, apakah lagi normal? Normal. Kemudian pemeriksaan fisik lanjutan. Mohon izin Mas ya, saya akan melakukan pemeriksaan fisik lanjutan dari ujung kepala sampai ujung kaki, barangkali ada cedera yang lain. Mohon izin Mas, kepala apakah ada cedera? Tidak. Kemudian dahi, pelipis, wajah apakah ada cedera? Tidak. Kemudian mata, bisa membuka mata Mas ya. Mata kiri apakah ada cedera? Tidak. Mata kanan apakah ada cedera? Tidak. Kedua mata apakah simetris? Simetris. Kemudian hidung
apakah ada cedera? Ya. Mulut silakan minta tolong Mas untuk dibuka mulutnya. Apakah ada cedera? Ya. Kemudian telinga kiri, apakah ada cedera? Ya. Kemudian telinga kanan, apakah ada cedera? Ya. Dan ke leher, kemudian Mas. Leher apakah ada cedera? Ya. Dan bahu, apakah ada cedera? Ya. Dan dada meliputi tulang selangkah dan tulang rusuk, apakah ada cedera? Ya. Perut dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran kanan atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri bawah, kuadran kiri atas, apakah ada cedera? Ya. Kemudian panggul, sendi panggul, apakah ada cedera? Ya. Kemudian lanjut ke tungkai kiri atas, apakah ada cedera? Ya. Lutut, apakah ada cedera? Ya. Tungkai kiri bawah, apakah ada cedera? Ya. Pergelangan kaki, apakah ada cedera? Punggung, telapak, jari-jari, apakah ada cedera? Ya. Saya lakukan geses, gerakan, sensasi, sirkulasi, apakah nadi normal? Normal. Kemudian saya lanjut ke anggota gerak atas. Lengan kiri atas, apakah ada cedera? Ya. Siku, apakah ada cedera? Ya. Lengan kiri bawah, apakah ada cedera? Ya. Pergelangan tangan, apakah ada cedera? Punggung, telapak, jari-jari, apakah ada cedera? Ya. Saya lakukan GSS, gerakan, sensasi, sirkulasi, apakah nadi normal? Normal. Kemudian saya pindah ke yang satunya. Lengan kanan atas, apakah ada cedera? Ya. Siku, apakah ada cedera? Ya. Lengan kanan bawah, apakah ada cedera? Ya. Pergelangan tangan, apakah ada cedera? Ya. Telapak, punggung, jari-jari, apakah ada cedera? Ya. Saya lakukan GSS, gerakan, sensasi, sirkulasi, apakah nadi normal? Normal. Kemudian pemeriksaan punggung. Saya akan minta izin sama korban. Mas, bisa minta tolong duduk sebentar ya? Ya, ini sih Mas. Kemudian punggung, apakah ada cedera? Kemudian saya minta tolong lagi untuk berbaring. Kemudian pemeriksaan tanda vital. Kemudian saya akan memeriksa tanda vital korban meliputi nadi. Hitung selama 15 detik, hasilnya dikali 4, apakah nadi normal? Normal. Dan nafas dihitung selama 30 detik, hasilnya dikali 2, apakah nafas normal? Normal. Kemudian suhu dengan cara membandingkan suhu penolong dengan suhu korban. Sebelumnya saya akan membuka sebagian saluran latex dan membersihkan. Permisi Mas ya, apakah suhu normal? Normal. Kemudian kelembapan, permisi, apakah kelembapan normal? Normal. Kemudian tekanan darah menggunakan alat tensimeter improv, apakah tekanan darah normal? Normal. Kemudian tanyakan riwayat penderita. Saya akan menanyakan riwayat penderita. Namanya siapa Mas? Usianya berapa Mas? Usianya 8 tahun. Mas berapa Mas? Alamatnya mana Mas? Kemudian tanyakan akronim pompa. Adakah keluhan yang diderita selain cedera yang tadi Mas? Tidak ada. Kemudian tadi apakah minum obat-obatan? Tidak. Tadi sebelum terjatuh makan dan minum apa? Memakan nasi. Minumnya? Teh putih. Punya penyakit tertentu? Tidak. Punya alergi tertentu? Tidak. Bagaimana kronologinya atau kejadiannya kok bisa jadi seperti ini? Lari-lari jatuh. Kemudian pemeriksaan berkala. Kemudian sambil menunggu Bapak Ibu guru datang, saya akan melakukan pemeriksaan berkala selama 15 menit sekali. Tunggu korban sadar. Apakah Bapak Ibu guru sudah datang? Sudah. Kemudian membuat laporan. Kalau sudah laporan daftar riwayat penderita, saya serahkan kepada Bapak Ibu guru agar segera dirujuk ke KS. Sekian pertolongan pertama dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.